Universitas Jember ingin membuat melakukan ibadah bersama dengan Bapak Ibu, sama kakak-kakak dan adik-adik sekalian. Semoga nanti kita bisa saling dekat ya. Jadi ini ada kakak-kakaknya mau perkenalan nih. Ini kakak-kakaknya, kita panggil dulu kakak-kakak ini. Jangan lupa, boleh dong kakak-kakaknya maju. Ini penasaran nggak sama nama siapa aja? Nanti diingat ya. Ini aku namanya Ratna Runesi Burian, panggil saja Kak Ratna gitu ya. Kak Ratna gitu. Sama teman-teman. Kenalin teman-teman semuanya, nama aku Tessa. Halo semuanya, nama aku Pena. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Leli. Hai semuanya, nama aku Jessica. Hai semuanya, nama aku Evi. Halo semua, kenalin nama aku Mary. Hai semua, nama aku Miranda. Perkenalkan nama aku Kita. Oke, di sini Bapak Ibu, kakak-kakak sama adik-adik, mohon kita izin semuanya hatinya untuk ibadah hari ini. Kita akan mulai ibadah kita. Semoga teman-teman ambil tempat masing-masing. Dapat berkumpul di tempatmu ini, Bapak. Kami memegang satu iman, meminta pertolonganmu, minta penyertaanmu kepada kami. Dan sertailah kiranya Habis-habisnya kasih dan rahmat. Sekali lagi deh. Sekolah minggu gimana kabarnya? Berarti ini semangat. Sangat cinta pada saya, oh dirahmat. Tuhan, kami memohon agar Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami, memberikan penghiburan bagi kami, bagi yang membutuhkan dan harapan bagi yang bersusah. Tiap saat dan berjalan, tetap ku rasakan tangannya. Bila kehendakmu dibumi seperti di surga, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang Nama Yesus pemenang, nama Yesus jalan, kacanya berhenti, berlari sampai. Aku sudah tua. Ayahku hampir mempersembahkanku kepada Bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Yang mana? Tokoh ini tuh satu-satunya tokoh yang tahu kalau bakalan ada banjir besar.
Suka tinggi namanya, juga raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Nada pujian mukjizat terjadi, mengalir kuasa. Berdasarkan kegiatan yang telah kami lakukan dan pendekatan kasih pada kegiatan tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi renungan bagi saya bahwa saya harus lebih lagi bersyukur dalam menjalani hidup saya. Keterbatasan yang dirasakan oleh adik-adik itu menjadi semangat tersendiri atau kesengat sendiri bagi saya untuk semangat dalam menjalani hidup dan terbentuk positif di tengah keterbatasan yang ada. Dan cerita pimpinan yayasan yang mengatakan bahwa terdapat 3 orang yang lulus kedokteran sebagai dokter menjadikan hal tersendiri bagi saya untuk semangat dalam menjalani hari saya dalam menegakkan di perantauan. Saya juga belajar mengenai empati dan kepedulian, tidak memandang latar belakang yang ada. Saya belajar mengenai nilai toleransi di tengah perbedaan hidup maupun keberagaman yang kami rasakan, dan belajar untuk tidak menghakimi bahwa setiap orang memiliki cerita hidup masing-masing. Saya juga belajar untuk menjadi garam dan terang dunia, untuk menyiarkan kasih Kristus dengan kegiatan yang nyata dan menjadi berkat bagi orang lain, karena Tuhan terlebih dahulu memberikan berkat kepada kita. Dan saya berharap dengan kegiatan tersebut kami bisa menjadi berkat, dan orang lain yang melihat kegiatan tersebut juga bersadar untuk menjadi agen positif, membawa perubahan menjadi berkat untuk sama-sama. Sebagai seorang mahasiswi Kristen, kegiatan pelayanan di panti asuhan ini memberi banyak pelajaran berharga bagi saya. Melalui kegiatan memberi sembako, snack, dan mengadakan ibadah, saya dapat merasakan secara langsung makna firman Tuhan untuk mengasihi sesama tanpa pandang bulu, sesuai dengan Yohanes 13 ayat 34. Melihat wajah gembira anak-anak panti saat menerima pemberian kami, mengingatkan saya bahwa kebahagiaan sejati datang dari kemampuan memberi dan berbagi kepada sesama, seperti teladan Tuhan Yesus yang tertulis dalam Matius 20 ayat 28. Melayani dengan tulus seperti ini membuat saya semakin memahami panggilan saya sebagai seorang Kristen, yaitu menjadi terang dan berkat di tengah masyarakat dengan menyinarkan kasih Kristus melalui perbuatan nyata. Matius 5 ayat 16. Pengalaman ini menguatkan komitmen saya untuk hidup semakin mengamalkan iman, tidak hanya menikmati berkat-berkat Tuhan saja, tetapi juga membagikannya kepada sesama. Dengan cara inilah saya bisa menjadi saksi iman yang baik dan menggenapi amanat agung untuk memberitakan Injil kepada semua orang sesuai dengan Matius 28 ayat 19. Ketika mengikuti proyek ini, saya banyak mendapatkan pelajaran dan manfaat yang berharga. Seperti ketika kita beribadah dan bermain bersama, sangat terlihat jelas sekali kebahagiaan yang terpancar dari wajah mereka. Dan momen itu mengingatkan saya akan pentingnya kasih terhadap sesama, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita pada Matius 22 ayat 39. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan melalui pengalaman ini, saya belajar betapa besarnya dampak kasih dan perhatian dalam kehidupan orang lain, serta pentingnya berbagi kebahagiaan dengan sesama. Berkat kunjungan saya bersama teman-teman ke Yayasan Panti Kanaan, saya merasa lebih bersyukur karena saya masih diberi keluarga yang utuh dan bahagia oleh Tuhan. Dan berkat kunjungan ini, saya juga merasa lebih bahagia karena saya senang bisa membagi sukacita dan kasih kepada anak-anak, remaja, orang tua yang berada di Panti Kanaan. Dan saya juga lebih belajar lagi, walaupun kita tidak satu darah maupun suku, kita harus tetap saling mengasihi sesama orang Kristen tanpa memandang perbedaan yang terlihat. Dan juga karena sesama manusia, kita harus saling topang-menopang membantu saudara seiman kita di saat ada saudara kita yang membutuhkan, seperti yang tertulis di dalam Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Melakukan kegiatan sosial berbagi kasih di tempat panti asuhan Kanaan yang ada di Jember, saya merasakan banyak perubahan dalam diri saya, di mana saya merasakan simpati dan empati terhadap kesadaran penuh bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Di mana ketika saya berbagi kasih kepada mereka, membagikan kebahagiaan saya dan sukacita saya kepada mereka, membuat mereka tertawa dan tersenyum, saya merasakan damai di dalam diri saya. Lalu saya juga menyadari bahwa saya dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi saya terhadap teman-teman yang ada di sana, dan ketika saya berkomunikasi kepada adik-adik yang baru saya kenal di sana, saya bisa menyesuaikan dan membuat suasana itu lebih ceria, dan saya menyadari bahwa ternyata saya dikaruniai kelebihan itu untuk membuat suasana lebih ceria lagi. Lalu setelah berkunjung ke sana, saya juga menyadari bahwa hal itu memberikan saya kesadaran dan penghargaan terhadap nikmat kehidupan yang telah saya terima dari kecil, bahwa saya bersyukur saya berada di keluarga yang baik, saya berada di keluarga yang berbahagia, bahwa saya berada di keluarga yang takut akan Tuhan.